Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Supiani di pertemuan keempat, yang yaitu kita akan membuat showcase digital yang menginspirasi. Jadi kita memang akan membuat sebuah pameran ya tentang hasil pembelajaran kita yang nantinya di sini bukan untuk saling kompetisi, tapi kita ingin saling menginspirasi seperti itu. Jadi di dalam digital showcase atau itu adalah merupakan ruang untuk berbagi ya, yang dibangun atas prinsip partisipasi. Jadi bukan kompetisi. Jadi showcase digital ini adalah kesempatan bagi para guru untuk saling menginspirasi, belajar dari pengalaman nyata, dan membangun komunitas pendidik yang saling mendukung. Jadi prinsipnya di sini, yang pertama kita ingin berbagi inspirasi. Karena showcase tadi bukan kompetisi, tapi ruang bagi kita untuk berbagi inspirasi dan pembelajaran yang terbuka untuk semua pendidik. Jadi kita di sini intinya ingin membagi inovasi-inovasi yang sudah pernah kita lakukan, berbagi praktik baik yang pernah kita lakukan, berbagi inspirasi yang pernah kita lakukan. Bukan ingin berkompetisi siapa yang lebih baik dari siapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu prinsipnya adalah kolaborasi aktif. Jadi, fokus di dalam showcase ini adalah pada kolaborasi dan penguatan praktik baik antar peserta, ya. Ada yang berbagi praktik baik, nanti kita berikan feedback atau umpan balik yang membangun tentunya gitu ya, sehingga semakin memperkuat kolaborasi kita. Jadi program showcase guru di berbagai daerah itu bisa membangun komunitas belajar yang berkelanjutan. Prinsip edukasi di dalam showcase tadi ya akan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana setiap guru merasa dihargai dan akan termotivasi untuk terus berkembang. Ya, dengan pendekatan ini harapannya nanti bisa mengubah paradigma dari kompetisi menjadi kolaborasi yang saling memberdayakan. Jadi prinsip yang pertama tadi kita harus mengembangkan budaya berbagi. Jadi kita memang harus bisa bagaimana setiap guru untuk bisa mendorong budaya berbagi tanpa rasa takut kalah, takut dihakimi, seperti itu. Kemudian di dalam showcase ini akan menimbulkan atau akan mengembangkan motivasi intrinsik yang ada di dalam guru, di dalam diri guru untuk terus berinovasi dan berkembang. Jadi kita juga akan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas lintas sekolah, lintas daerah, bahkan lintas provinsi dan dunia. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai berbagi inspirasi bukan kompetisi, karena memang setiap guru punya kisah unik ya dan praktik baik yang layak untuk dibagikan. Jadi memang dengan digital showcase ini akan menjadikan panggung ya bagi semua suara, bagi semua guru tanpa memandang pengalaman dan pencapaiannya. Jadi kita baik guru kota, guru desa tentu punya keunikan-keunikan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya, sesuai dengan karakteristik dan kompetensi gurunya masing-masing. Pasti dari mereka punya tantangan tersendiri, punya solusi tersendiri, dan punya inovasi-inovasi yang layak untuk dibagikan. Adapun teknik untuk presentasi digital yang menarik itu kita bisa melakukan beberapa tahapan ya yang bisa kita gabungkan ya untuk menghasilkan seni bercerita yang memiliki kekuatan visual dan interaktif. Jadi ada 3 pilar utama ya dalam membuat showcase untuk presentasi digital yang menarik. Yang pertama, kita harus bisa membuat storytelling. Jadi storytelling ini kita membuat narasi yang akan menghubungkan data dan pengalaman nyata dan emosional. Jadi kita buat dulu yang namanya cerita praktik baiknya seperti apa. Kemudian kita visualisasikan ya dari praktik baik yang sudah kita rangkai di dalam cerita praktik baik, kita perlu memvisualisasikan data dan hasil yang kita peroleh disajikan dalam bentuk infografis yang menarik ya, atau video singkat yang berdampak seperti itu. Ada dampak yang signifikannya seperti apa begitu ya. Kemudian ada interaktivitas. Jadi selain
cerita praktik baik yang sudah kita sampaikan atau storytellingnya, ada paparan presentasinya atau visualisasinya, ada interaksinya, ada kuis, polling atau sesi tanya jawab yang akan melibatkan audiens. Jadi yang bercerita bisa benar-benar berbagi dan bisa berinteraksi langsung dengan audiensnya. Harus ada di fasilitasi bagian interaktivitasnya. Kemudian untuk tips visualisasi yang efektif, kita bisa membuat grafik yang sederhana. Kita buat grafik yang mudah dibaca, warna yang kontras untuk highlight data yang penting. Kemudian kita harus hindari grafik yang terlalu rumit atau penuh detail. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, sisipkan foto autentik dan video pendek supaya bisa meyakinkan itu sebagai visual pendukung dari apa yang kita ceritakan. Jadi kita tidak hanya ngarang cerita, tapi memang betul-betul ada kisah nyatanya itu yang sudah terjadi. Jadi itu akan menghidupkan cerita dan membuat audiens terhubung secara emosional. Dan poin yang utama, kita harus bisa menghindari teks yang panjang di slide. Ya, fokus pada 3-5 poin utama per slide dengan visual yang mendukung gitu. Kemudian di dalam manajemen event showcase digital ini, kita bisa mengelola event showcase tadi dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik. Jadi ada pendekatan hybrid yang menggabungkan kekuatan interaksi tatap muka dengan jangkauan digital. Jadi misalnya kita mau berbagi praktik baik, selain ada audiens yang ketemu tatap muka, tapi misalnya kita bisa ceritanya di forum online gitu ya, daring gitu, misalnya di streaming YouTube atau apa, itu kan perlu perencanaan hybrid yang matang gitu ya. Kita bisa menggabungkan sesi offline dan online dengan jangkauan yang maksimal. Tentu kita kalau itu harus persiapan ya, ada persiapan teknis seperti kita menyediakan platform streamingnya, koneksi internetnya, kemudian perangkat pendukungnya gitu ya. Itu di persiapan teknisnya. Kemudian ada pengaturan waktu, menyediakan moderator yang nanti akan menjaga alur untuk tetap dinamis dan on schedule tentunya seperti itu. Itulah tadi perencanaan yang harus kita jaga atau manajemen event saat kita mengadakan showcase digital. Adapun kunci sukses manajemen event ya tadi itu terletak pada detail persiapan dan kemampuan kita beradaptasi. Terkadang kita sudah sediakan timelinenya, tapi kadang-kadang bisa sedikit lari. Jadi kita prinsipnya ya fleksibel saja, tapi bukan berarti kita langsung lari dari rundown gitu. Jadi 3 elemen kunci yang memastikan bahwa event kita akan berdampak dan berkesan. Yang pertama, harus ada komunikasi yang rutin dan intens ya dengan peserta sebelum acara. Termasuk bagaimana panduan teknisnya, jadwal detailnya ya, informasi logistiknya. Jadi kita harus buat grup khusus ya untuk bisa update perkembangan itu. Jadi misalnya ada panitia khusus untuk event tersebut, maka kita sudah melihat progresnya seperti apa. Kemudian ada latihan teknis, baik gladi resik maupun gladi kotornya kita lakukan ya, simulasi lengkap untuk mengatasi kendala. Kemudian kita harus juga tes semua perangkat ya, koneksi dan platform minimal 2 hari sebelum event berlangsung. Kemudian harus ada dokumentasi lengkap ya, rekam semua sesi untuk arsip dan penyebaran ulang ya, karena memang dokumen visual akan memperkaya konten dan memungkinkan peserta yang mungkin terlewat saat tetap bisa belajar seperti itu. Kemudian kalau kita tadi melakukan showcase-nya secara daring gitu ya, kita tentu ada ruang kontrol eventnya ya, ruang kontrol event digital tersebut. Di balik layar itu tetap akan ada tim teknis yang akan bekerja keras gitu, memastikan semuanya berjalan mulus begitu. Jadi ruang kontrol itu akan menjadi pusat koordinasi yang mengelola berbagai aspek secara simultan. Perlu adanya layar ganda untuk memantau streaming dan audio serta interaksi dengan peserta. Kemudian kita juga siapkan tim untuk mengatasi masalah teknis ya. Kemudian ada data real time ya tentang partisipan dan engagementnya seperti apa gitu ya.
Kemudian untuk strategi penyebaran praktik baik itu bisa dilakukan ya melalui media sosial, melalui komunitas online itu bisa. Jadi karena memang dampak showcase itu tidak hanya berhenti saat event selesai, tapi penyebarannya itu yang efektif itu bisa memperluas jangkauannya. Jadi kita bisa promosi kegiatan tersebut melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa TikTok gitu ya, bisa mempromosikan event-event kita di sana dan juga bisa mempublish ya event yang kita lakukan itu di media sosial. Kemudian kita juga bisa membangun komunitas guru aktif yang aktif di WA gitu ya, atau Telegram atau forum online khusus pendidik. Kita berikan hashtag dan challenge ya. Kemudian ini contoh kampanye di sosial media. Misalnya inspirasi guru 2025, guru berbagi tips mengajar kreatif dalam video 1 menit, formatnya pendek, membuat konten mudah dikonsumsi dan dapat dialihkan ke jaringan yang lebih luas. Atau bisa live Instagram Q&A-nya, ada kompetisi foto dan lain sebagainya. Itu bisa banget Bapak Ibu lakukan kampanye di media sosial. Kemudian bagaimana kita membangun komunitas guru yang aktif? Karena memang komunitas yang kuat itu merupakan kunci keberlanjutan gerakan berbagi praktik baik. Kalau komunitasnya aktif dan suportif, itu akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang terus berkembang. Maka untuk membangun komunitas guru yang aktif, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, diskusi rutin ya, fasilitasi sesi sharing online ya, mingguan, bulanan dengan tema yang berbeda. Nah, jadi kemudian berikan penghargaan dan spotlight bagi kontributor yang aktif yang menginspirasi. Kemudian kita bisa lakukan kerjasama dengan dinas pendidikan atau lembaga pelatihan guru. Itu tadi setelah event, maka kita akan mengukur dampak dan bagaimana melanjutkannya, begitu ya. Karena selalu setiap aktivitas, setiap kegiatan perlu adanya evaluasi, ya. Bagaimana sistem tersebut atau event tersebut bisa punya dampak atau bisa membantu ya apa-apa yang mungkin perlu ditingkatkan ke depannya. Jadi perlu adanya kegiatan evaluasi untuk mengukur dampaknya gitu. Jadi data yang menjadi fondasi untuk perencanaan showcase berikutnya adalah hasil evaluasi dari showcase yang tadi yang sudah berlangsung gitu. Jadi apabila misalnya ada feedback dari peserta, kita bisa meminta survei digital gitu ya. Setelah aktivitas ini mungkin mereka bisa diberikan link survei kepuasan mereka terhadap event tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi secara keseluruhan, kita melakukan refleksi dan kemudian kita analisis data ya, bagaimana evaluasi partisipan, engagement di semua platform media sosial, kemudian kitanya juga sebagai tim inti ngerasanya seperti apa gitu ya. Baru kita buat keputusan selanjutnya, yaitu membuat tindak lanjutnya. Apakah perlu adanya workshop, adanya mentoring, atau showcase selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Baik Bapak Ibu, itu tadi digital showcase yang sudah kita sampaikan, bahwa digital showcase telah terbukti sebagai platform transformatif yang menghubungkan pendidik dan dari berbagai latar belakang untuk berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Jadi showcase ini bukan sekedar event, tapi gerakan yang berkelanjutan. Showcase digital membuka peluang belajar tanpa batas geografis dan keterbatasan fisik. Teknik presentasi dan manajemen event yang tepat akan menentukan keberhasilan showcase yang kita buat. Penyebaran praktik baik memperkuat ekosistem pendidikan yang inovatif. Perjalanan kita tidak terhenti sampai di membuat showcase ini Bapak Ibu. Jadi setiap guru memiliki cerita yang layak untuk dibagikan. Setiap inovasi memiliki potensi yang menginspirasi ribuan orang. Maka mari kita jadikan digital showcase sebagai tradisi yang terus hidup. Jadikan digital showcase sebagai tradisi berbagi inspirasi yang berkelanjutan. Gunakan teknologi untuk memperluas dampak positif pendidikan di seluruh Nusantara. Dan mari bersama ciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah untuk generasi yang mendatang. Demikian paparan saya malam hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.